Saya Yumi Shiwa, MPM 1942149, akan menjelaskan tentang cara hitung di soal UTS. Oke, di sini kita akan menghitung tentang Manufacturing Financial Statement, yang mana dia meminta cara hitung COGM, COGS, dan Income Statement. Jadi cara hitung COGM adalah beginning raw materials sama purchase of materials kita tambahkan dan totalnya jadi 1 juta. Terus kita kurangkan juga dengan ending raw material yang sudah dipakai 750.000. Jadi sisa dari raw material yang telah dipakai adalah 250.000. Direct labornya itu kan 350. Terus kita tambahkan dengan factory overhead. Factory overhead itu terdiri dari indirect material, rent expense, depreciation, supervisor, dan utilities. Semua angka kita masukkan dan kita totalkan menjadi 432.000. 250.000, 350.000, dan 432.000 kita tambahkan dan hasilnya menjadi 1.032.000. Di sini ada pun beginning work in process yaitu 680.000, yang mana akan kita tambahkan menjadi 1.712.000, dan ending WIP-nya itu 420.000. Otomatis kita kurangkan jadi 1.292.000, dan hasil ini adalah COGM-nya. Di sini kita juga akan menghitung tentang COGS-nya. Jadi beginning finished goods inventory-nya itu 350.000, dan COGM-nya itu sudah kita cari yaitu 1292. Kita masukin ke sini. Kemudian ini goods available for sale-nya itu kita tambahkan dari beginning finish good tambah dengan COGM. Hasilnya 1642. Dan ending finish good inventory kita kurangi 730.000, dan kita dapat hasil COGS-nya yaitu 912.000. Nah, ini cara menghitung income statement-nya. Jadi salesnya itu ada 650.000. Terus dia itu less sales discount-nya 15.000. Kemudian total salesnya 650.000 dikurangi dengan diskon, hasilnya 635.000. Terus loss of goods sale-nya itu kita tambahkan dengan angka COGS yang telah kita hitung itu kan 912.000. Terus kita loss profit nih, karena salesnya ini lebih kecil daripada COGS-nya, makanya kita itu loss, jadi hasilnya 277.000. Terus ini operating expense, jadi semua expense-nya itu kita masukin ke sini, kita masukin angkanya, kemudian kita tambahkan seluruh jumlahnya, kita masukin di sini, dan 277.000 dikurangi 432.000 itu dia lost income, jadinya 205.000. Begitu cara hitung tentang manufacturing financial statement. Sini kita akan hitung nomor 2 yaitu accounting based costing. Dia tentang costing, dan di sini yang ia minta adalah compute the overhead cost per unit for each product using a plain white rate based on direct labor hours. Terus compute the overhead cost per unit for each product using activity based costing. Jadi di sini kita akan masuk cara hitungnya. Pertama kita hitung plain white rate itu. Satu
4.320.000 itu merupakan total dari overhead cost, dan 440 itu angka dari direct labor hours, yang mana model A ditambah dengan modal B, itu hasilnya ini. Model A itu 140 dan modal B itu 300. Maka ditambah dan hasilnya jadi 440. Kita bagi, dapat hasilnya 3 per direct labor hours. Terus kita juga menghitung model A-nya. Modelnya A itu ada 3.110 dibagi sama dengan 420.000 dibagi dengan 30.000. E, 30.000-nya itu kita hitung tentang unit products per year. Jadi harganya itu 14 per unit. Kemudian juga dengan modal B yaitu 3.300 sama dengan 900 dibagi dengan 300 yang hasilnya 3 per unit. Terus kita juga mencari overheadnya. Kita cari yang setup cost itu 360.000 dibagi 100 hasilnya sama dengan 3.600. Angka dari 100-nya itu ditambah dari production runs, yang mana modal A dan modal B nya itu 40 tambah 60 hasilnya 100. Terus inspection cost-nya itu kan 280, kita bagi 2000, yang mana 2000 itu angka dari 800 tambah 1200, itu yang modal A dan modal B itu ditambah dan hasilnya 140. Kemudian sama dengan machine yang 320 kemudian dibagi 220, sama juga ada modal A dan modal B itu ditambah, jadi hasilnya itu 1,5, dan maintenance-nya itu 360 dibagi 100 hasilnya 3,6. Nah, jadi ini merupakan perhitungan tentang modal A dan modal B nya. Kita masuk ke modal A nya dulu. Jadi cara hitung yang pertama itu modal A itu 300 3.600 dikalikan 40. Setup cost-nya dikali production runs-nya jadi 144. 140 dikali dengan 800 yaitu inspection hours-nya sama inspection hours yang kita sudah hitung tadi, jadi 112 sama dengan nomor 3 dan nomor 4. Kita kalikan, nomor 3 nya ini itu tentang machine hours, dan yang 10.000 ini tentang maintenance hours. Jadi hasil yang tadi kita hitung di sini kita masukkan, kita kalikan, kemudian kita mendapatkan hasilnya dan kita tambahkan overhead cost-nya itu jadinya 322.000 dibagi 30.000. Nah, 30.000 ini merupakan unit products per years-nya. Jadi harganya itu 10,73 per unit. Sama juga dengan soal yang B. Cara perhitungannya itu sama. Jadi ini soal nomor 3, kita hitung tentang cost behavior. Jadi di sini itu metodenya itu high and low. Kita masuk ke cara hitungnya. Jadi high and low ini kita itu yang high itu kita cari angka yang tertinggi dan low-nya itu kita cari angka yang terendah. Terus kita masukin rumus ini 8.640 yang March dikurangi dengan yang terendah 770 punya si Januari. Begitu juga dengan di bawahnya kita kurangkan hasil ini kurang ini, hasilnya ini begini. Kemudian hasil dari sini dan ini kita akan bagi, jadi dapatnya 15,0,7. Dan seterusnya kita masukin rumus
Y sama dengan F tambah V kali X. Jadi Y nya itu yang March ini 8.640 sama dengan F ditambah V nya itu 15,07 dikali dengan 557. Kita hitung. Pertama kita lakukan adalah 15,07 dikalikan 557, hasilnya 8393,99. Kemudian kalau sudah stok di sini, mentok di sini, kita akan balik, yaitu jadinya 8.640 kita kurang dengan angka yang ini dan dijadikan sama dengan F. Setelah mendapatkan hasilnya, dan ini adalah angka F nya, yaitu 246,01. Sini kita masukin lagi Y sama dengan F tambah V kali X sama, cuman kita masukin F nya itu 246,01 ditambah dengan 15,07 kali X. Akan menghitung tentang standard costing. Jadi pertama kita harus menghitung MUP nya itu, dan rumusnya itu AQ kali AP. AQ nya itu pounds of materials, dan itu adalah total pounds sebesar 465, was forecast at 5,80 per pound. Jadi 465 dikali dengan 5,8, hasilnya seperti ini. Kemudian kita hitung juga AQ kali SP. AQ kali SP ini 465 dikali 6 itu direct materialsnya yang ada di soal, jadi harga segini. Kemudian kita selisihkan, dapatnya MUP itu 93.000 dan F. Terus kita hitung lagi AQ kali SP. Nah ini 465 100.000 ditambah dengan 26.400. Jadi 26.400 itu angka dari there was pound of material in the beginning inventory carried exist per pound. There was no ending inventory. Jadi kita kalikan 6, kemudian hasilnya seperti ini, dan S kali SP itu 70.000 unit. 70.000 unit itu merupakan production of sub-assemblies yang totalnya itu dikalikan dengan 7 di direct materialnya, terus dikalikan 6 nya ini yang carried at 6 per pound, yang di bagian material in the beginning inventory. Terus hasilnya 2.094.000. Kemudian kita hitung juga secara per tabelnya itu AH kali AR, AH kali SR, SR kali SH kali SR. Jadi AH AR nya itu kan 1950, di sini AH kali SR nya itu 150 kali 12. Jadi angka dari AH nya itu kan sebenarnya direct labor total cost. Jadi 1950, terus AH nya itu kan 150. Itu adalah the company use direct labor hours. Di totalnya 190 ini kemudian dikali 12, itu kita kalikan dengan direct labor. Terus hasilnya itu 1.800.000. Kemudian SH kali SR.
Di sini 2 dikali 70.000 dikurang 12, jadi hasilnya 1680. Kita selisihkan, dan ini selisih dengan ini hasilnya 150, dan ini dengan ini hasilnya 120. Mereka U. Kemudian yang C, kita hitung tentang actual variable OH, sama angka ini juga ada di soal 1420, yang mana actual variable overhead total. Terus variable overhead dikali dengan AH 10 kali 150, hasilnya 1.500.000. Variable OH kali SH 10 kali 12 kali 70.000, yang mana hasilnya 1.400.000. Kemudian kita selisihkan lagi. Di sini dengan ini dapat 80.000, dan yang ini dengan yang ini dapatnya 100.000. Kemudian akan kita hitung actual fixed asset. Kemudian kita akan hitung actual fixed overhead. Fixed overheadnya itu ada 900.000. Kemudian budgeted overheadnya 6, dan kurung 2 kali 75.000 dapat 900.000. Dan fixed overheadnya itu kali SH 6 dikali 2 kali 70.000 sama dengan 840. Kemudian kita tetap hitung selisihnya. Jadi sebenarnya cara yang pertamanya ini seperti menyusun angka ke bawah. Kalau yang B, C, D itu merupakan dia menyusun dengan tabel. Di sini kita akan hitung soal nomor 5, yang mana nomor 5 itu tentang job order costing ya. Jadi yang pertama-tama harus kita lakukan adalah menghitung predetermined overhead rate. Nah, angka 2.180 itu merupakan angka dari apply overhead yang job AA1 ditambah dengan job AA2, yaitu 1.200 ditambah dengan 980. Kemudian dibagi dengan 3.900, yang mana job AA1 ditambah dengan job AA2, dia menambahkan dari labor hours-nya itu 2.100 tambah dengan 1.800 dikalikan 100%, jadi hasilnya 0,56 dikali dengan 100%, dan hasilnya itu 56%. Kemudian yang B nya itu kita hitung, kita tulis job AA1, job AA2, dan job BB1. The direct materials, direct labor, dan overheadnya itu kita masukin angkanya, dan di sini itu 4.000, 3.300, 1.848. Kemudian kita masukkan semua angkanya, kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, kita lanjut ke ending WIP nya. Nah, ending WIP nya itu dia kan otomatis yang udah selesaikan di job AA2, job AA1 itu kayak yang sudah terjualkan, dan job BB1 itu yang sedang proses pembuatan. Jadi COGS nya job AA1 ditambah dengan job BB2. Hasil dari ini kemudian ditambahkan, hasilnya 11.620, dan salesnya itu kan 30%. Salesnya COGS tambah 30% sama dengan 11.620 ditambah dengan 30%, hasilnya 15.106.